ini gara-gara Azura. Dari awal kehadiran dia sudah kasih pengaruh buruk sama Mila. Sampai Mila benar-benar ngebela dia dan sekarang berani menantang saya. Saya akan ngelakuin apapun supaya Mila nggak lebih kepengaruh lagi oleh Azura. Kalau gitu sekarang, kita atur rencana baru yang lebih baik. Oke, Pak. Enggak, barusan tuh Mila ngasih tau gue kalau misalkan dia tuh pengen ngajak piknik lagi. Bahkan dia udah niat-nyiapin semuanya lagi sama Azura. Lu ada ide nggak? Kayak kemana gitu, tempat lain? Oh, apa ke villa aja ya? Setelah kamu buat saya pisah dengan Mila, sekarang kamu buat dia masuk ke properti tanpa izin. Kamu tuh udah ngerampas banyak banget hal dalam hidup saya. Untung ibu kamu udah meninggal ya. Kalau enggak, dia pasti jijik banget punya anak kayak kamu. Tante nggak usah bawa-bawa ibu saya. Kakinya Oh! Tante, Tante Dahlia. Tante, Ya Mama. Tante. Guys. Tante Dahlia udah nggak nafas lagi. nggak mungkin, itu bisa aja. Ella udah meninggal, Mil. Enggak kayak gitu, Kak. Tadi gue udah cek nggak nafas. Gue udah 2 kali ngecek Azura. Mau apa lagi? Udah cek. Mama jangan tinggalin Mila, Mama. Guys, semuanya dengerin. Kita mesti mindahin Tante Dahlia kemana gitu. Jangan di sini, please. Kita nggak bisa biarin dari sini dong badannya. Maksud lu apa menyembunyiin jasad nyokap gue? Enggak, dengerin gue. Ini tuh untuk kebaikan kita semua, ya. Kalau misalkan Tante Dahlia laying down kayak gini, yang ada nanti orang-orang mikir kalau misalkan ini tuh kecelakaan gara-gara Azura. Dan kalau misalkan emang ketahuan badannya di sini, yang ada kita semua bakal bisa penjara. Terutama Azura bakal di penjara. Kau mau? Gak akan terjadi. Aku siap jadi saksi. Nggak bisa, Mila. Yang ada mereka bakal mikir kalau kamu tuh jadi saksi. Gara-gara kau pengen ngundurin si Azura dan kamu bohong. Jangan lupa, di balik ini semua itu ada papa aku. Papa aku itu strong, dia kuat, dia punya power, dan apapun yang kita lakuin, itu bakal jadi serangannya dia untuk kita. Kamu mau lakuin itu? Udah. Gak usah mikirin gue, udah gak usah ngebelain gue. Sekarang kita pikirin aja, ini jasadnya mau diapain? Mil, kalau ini semua ketahuan, Pak Januar bakal kehilangan 2 orang yang paling penting dalam hidup dia. Dan keluarga kamu juga bakal hancur, Mila. Udah, makanya gue bilang udah gak usah fokus sama gue, fokus aja sama badan ini harus diapain. Kita harus ngapain sekarang, udah next step aja yuk. Aduh udahlah. Saya ngomong kemana? Mau telepon ambulans ini gimana dong? Jangan ada nelfon ambulans. Gak ada yang mau nelfon ambulans, nelfon polisi atau siapapun. Oke? Please, gak cuman gue. Mau lu semua itu bakal ketangkap. Kalau misalkan kejadian ini kelihatan kayak gini, nggak bisa. Terus ini harus digimanain lagi, Kal? Bantuin gue deh. Apaan? Sembunyiin badannya Tante Dahlia. Yaudah. Bantuin. Tolongin Mila. Mia. Mila, please. Ayo, Kal. Mia, bentar, Mia. Bisa nggak kalian? Mia. Guys, pokoknya kita biarin badannya sini dulu ya. Tadi kita foto, kalau foto apapun kita videoin segala macam, tadi hapus semuanya. Kalau bisa sidik jari segala macam jejak sini kita hapus, pokoknya jangan sampai ada jejak apapun sini, oke? Aku gak mau tahu, pokoknya Mama harus dikubur dengan layak. Gak mau kayak gini. Iya, Mil. Ngapain sih? Ya gue tutup lah. Mila. Suruh ini gimana, bantuin. Mila, dengerin. Mila, ini tuh buat kebaikan kita, kamu sadar. Ya please, kalau nggak kita semua ketangkap, Mila, kalau nggak kita semua di penjara. Surah, kalau ini gimana, Surah? Iya, gue. Mila pingsan. Mumpung deh. Apa sih? Mumpung Mila lagi pingsan, jadi kita bisa pergi. Kalau nggak dia bakal di sini mulu, nangisin ibunya kan. Ayo cepetan yuk. Iya, udah gue coba pegang Mila. So pegang deh. Samuel, urusin Mila deh, sorry. Kamu pegang Mila bentar. Iya, udah. Aku beberes. Bisa nggak? Sorry, Tante.
Angkat. Ini bawa kemana? Bawa keluar, kita keluar. Azura, tolong. Iya, nyusul. Dulu. Mama. Mil, sorry. Tadi kayaknya aku mimpi mama meninggal. Zura, kamu kenapa nangis? Karena nyokap lo beneran meninggal, Mil. Kejadian di taman itu nyata. Gue tadinya menunggu ayah untuk ceritain semuanya. Gue gak apa-apa kalau misal gue harus ditangkap polisi, gue harus ke penjara, gue gak apa-apa, Mil. Gue harus ceritain semuanya ke ayah sekarang. Jangan. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku juga gak mau kehilangan papa. Aku gak mau, aku udah kehilangan mama. Jangan pergi. Nomor siapa malam-malam nelfon? Halo? Siapa sih nelfon kalau nggak dikenal, nggak jelas. Nggak ngomong juga. Suara tadi mirip banget sama suara lonceng angin di kamar Tante Dahlia. Wangi bunga mawar. Ini wangi parfum Tante Dahlia. Aku hafal banget sama wanginya. Tante Dahlia udah nggak nafas lagi. Gak mungkin, kita bisa aja. Coba cek lagi deh. Mila, bentar, cek lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Sayang, kamu semalam nggak tidur? Kok kayak capek banget? Aku gak bisa tidur, El. Nggak bisa tidur? Pasti kamu nonton drakor ya semalaman? Enggak. Aku kepikiran, kayaknya aku diikutin deh sama Tante Dahlia. Kayaknya digentayangin aku.
Soalnya semalam aku tiba-tiba dengar suara nafas perempuan. Habis itu aku dengar suara lonceng. Terus waktu aku mau masuk ke kamarnya, aku nyium wangi-wangi parfum. Terus waktu aku lihat ke kaca, aku ngeliat orang lewat sekelibat di belakang aku, El. Azura, itu nggak mungkin. Mungkin kamu lagi kecapean atau emang kurang tidur, makanya kamu sampai halusinasi. Beneran, El. Kamu emang nggak percaya sama aku. Tuh, El. Apa sih? Tante Dahlia. Mana? Tadi aku lihat Tante Dahlia, sumpah, El. Dia pakai baju yang waktu itu di villa, El. Itu Tante Dahlia. Mana, sayang, nggak ada apa-apa. Aduh, kayaknya ini gara-gara aku dia meninggal, El. Makanya dia gentayangin aku. Ini kamu tuh halu doang, kamu lagi capek. Aku antar kamu pulang aja ya. Kita harus pindahin jasad Tante Dahlia, El. Kalau nggak dia bakal gentayangin aku terus. Iya, udah kamu tenang aja. Aku sama Rasel nanti pindahin jasadnya ya. Dan dia meninggal bukan gara-gara kamu. Kamu jangan nyalain diri kamu sendiri dong. Aduh, El, tapi kok siang-siang bisa sih? Siang-siang ada setan. Ya nggak ada apa-apa, sayang. Sumpah ada, El. Mana? Kamu tuh cuma halu doang, kamu kurang tidur. Udah, aku antar kamu pulang aja ya. Duh, El, Samu, lu ngapain sih bawa buku tempat ini lagi? Azura tuh lagi ngerasa dihantuin sama Tante Dahlia. Dihantuin gimana sih? Kal, mending kita pindahin jasadnya nih ke tempat yang lebih aman gitu, lebih layak. Gimana maksud lo? Ya, kita makamin aja. Ya di mana maksudnya? Ya kita makamin di kuburan lah, gimana sih lu? Bukan di belakang tuh ada taman gede gitu ya? Oh, di belakangnya deh. Kita kuburannya situ. Lagi nggak bakal ada yang tahu juga soalnya. Tapi... Lah? Samu, kok gak ada lagi? Kal? Nggak di sini. Kal. Jangan-jangan udah ada orang yang tahu. Terus jasadnya dipindahin. Wah, Kal. Kalau ketahuan polisi gimana, Kal? Samu tenang dulu. Nggak, gini deh, lu mikir dulu. Kalau emang polisi ini mindahin jasadnya, nggak mungkin polisi ninggalin barbuk. Itu kan yang putih masih ada di sini. Iya juga sih, tapi gue ngerasa ada yang aneh deh. Ya pastilah. Nggak, Kal. Mending kita selidiki. Halo Baby El, aku kesana sekarang ya. Kamu jangan kemana-mana. Aku punya informasi penting. Semua miss call dari unknown number dan isi rekaman dari flash disk ini semuanya aneh.
Seakan-akan ada yang meneror Azura lewat kejadian Tante Dahlia. Tapi mana mungkin, Gal? Yang di kejadian itu kan cuma kita. Siapa yang bisa ngelakuin? Berarti udah jelas pelakunya salah satu dari kita. Oh, kamu mikirnya gitu? Maksud lo apa ya? Mila. Ya mungkin gini, Mila itu nyesel banget dan dia dihantui dengan rasa bersalahnya sendiri karena Tante Dahlia meninggal. Makanya dia ngelakuin semua ini karena dia mau balas dendam karena Tante Dahlia meninggal. Gak mungkin Mila, Azura. Mila aja di tempat kejadiannya sama kita semua. Dia bahkan lihat kejadian asli itu kayak gimana. Dan dia juga lihat kali kalau kejadian itu tuh bukan kejadian yang sengaja. Ya tapi ini jawaban yang paling masuk akal menurut gue. Siapa lagi? Ya Mila lah. Oke, sorry, gue mesti motong, tapi kali ini gue gak setuju sama lo. Mila itu gak mungkin setega itu sama kita. Gue nggak bilang dia tega, Kal. Tapi lo denger gak sih yang gue bilang tadi? Dia tuh nyesel dan dia dihantui dengan rasa bersalahnya sendiri. Karena itu nyokapnya. Iya, gue ngerti. Cuman kali ini, again, gue gak setuju sama lo. Mila juga sayang banget sama lo, gak mungkin ngelakuin Ya itu. gue juga sayang banget sama Mila. Ya terus kenapa lo bisa mikir kalau Mila itu setega itu sama kita? Karena ya itu jawaban yang paling masuk akal. Siapa lagi selain lo, selain Samuel? Ya Mila lah. Iya, tapi kan... Ya udah. Apa yang ribut sih? Mana bisa selesai masalah ini kalau kalian ribut gini? Jujur gue curiga soal ini. Kayaknya ada yang mainin kita deh. Biar kita saling nuduh gini. Oh, itu masuk akal sih. Gue juga lagi mikir. Jalan satu-satunya buat nyelesain masalah ini, kita harus cari akar masalahnya dulu. Akar masalahnya itu udah pasti dari Papa. Papa kan paling gak suka sama Azura. Semua masalah yang kita alamin bertubi-tubi juga gara-gara Papa. Ya, itu dia. Itu yang gue maksud. Ya, terus rencana lo apa nih sekarang? Gue sama Azura besok mau ngikutin Pak Ronald. Siapa tahu kita bisa dapat informasi. Gue balik ke rumah deh kalau gitu deh. Gue mau jaga Papa, siapa tahu gue dapet informasi juga dari Papa. Gue setuju sama kalian berdua. Mila. 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 Di teduh matamu, ku temukan secerca cahaya. Saat aku tersesat, hilang di malam gulita. Jantungku berpacu, mengikuti irama detakmu. Dan ruang hati yang kosong kini Kau isi hadirmu. Kebahagiaanku aku ada, karena kamu ada. Kebahagiaanku ada di pelukanmu. Semua malam ke dalam genggaman. Mila. 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 Ini nggak mungkin, ini mimpi. Mama nggak mungkin di sini, Mama udah meninggal. Ini mimpi. Mila. Ini Mama sayang. Maafin aku, Ma. Aku juga nggak nyangka Mama bakal pergi secepat ini. Bahkan aku nggak berani cerita sama Papa. Mila sayang.
wajar kalau kamu ngerasa bersalah. Karena kamu udah kepengaruh sama Azura dan yang lainnya. Padahal kamu lihat sendiri kan kondisi Mama. Tapi kamu malah memilih pergi dan meninggalkan Mama. Mama juga sedih. Karena Mama itu sayang sekali sama kamu. Kamu itu segalanya buat Mama. Maafin aku, Ma. Maafin aku. Aku sayang sama Mama. Aku gak bermaksud mau jahatin Mama. Papa. Mila? Mila? Kamu kenapa, Nak? Ada apa, Nak? Aku mau minta maaf sama Papa. Aku benar-benar minta maaf. Loh, ada apa sih sayang? Kok tiba-tiba minta maaf? Emangnya kamu salah apa, Nak? Apa ada sesuatu yang belum kamu ceritain sama Papa? Hah? Soal Mama. Mama, sekarang kamu tenang dulu. Kamu ambil nafas, atur nafas. Bilang sama Papa, ada apa sama Mama? Sebenarnya Mama kenapa? Mama udah meninggal, Pak. Mama meninggal di villa terbengkalai yang aku kunjungin sama Azura, Samuel, dan Raska. Mama kamu meninggal. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Mila. Mama kamu tuh nggak mungkin meninggal. Ini pasti nggak benar. Ini pasti nggak benar. Beneran, Pak. Aku, Raska, Samuel, Azura semua ngeliat sendiri. Dan Mama meninggal. Untung ibu kamu udah meninggal ya. Kalau enggak dia pasti jijik banget punya anak kayak kamu. Tante nggak usah bawa-bawa ibu saya. Kasihan banget. Oh. Tante Dahlia. Tante. Ya, Mama. Tante beneran. Iya. Gitu, Pak, ceritanya. Maafin aku, Pak. Tante Dahlia benar-benar masih hidup. Dia ternyata nggak meninggal. Berhenti. Apa sih?
Halo Azura. Ya gimana Kak? Azura, lu sama-sama gak usah buru-buru ngejar gue sama bokap gue deh. Hah? Kenapa? Tante Dahlia masih hidup, Azura. Astagfirullahaladzim. Yaudah gue kabarin El dulu. Ya, makasih. Kata Rastal kita nggak usah ngejar mobil itu lagi. Karena dia nemuin Tante Dahlia di rumahnya. Maksudnya? Tante Dahlia masih hidup, El, dan dia ada di rumah Rascal. Berarti semua ini tuh settingan? Ya, ternyata nggak sesuai sama apa yang kita pikir. Kalau Mila sampai nyalain kamu, berarti Tante Dahlia tuh udah jahat banget. Sampai nakut-nakutin Mila untuk neror kamu. Kok bisa ya dia setega ini? Bukan cuma sama kita, tapi sama anaknya sendiri. Mila, kamu sepenuhnya nggak salah, Nak. Kamu nggak salah. Tapi aku udah bohong, Pak, sama Papa. Kalau aku jujur dari awal sama Papa, semua ini nggak akan kejadian. Dari awal juga Papa nggak jujur, Nak. Seandainya sebelum Azura datang ke rumah ini, Ayah ceritain semuanya sama mama kamu. Keadaannya nggak jadi seperti ini. Kamu nggak salah, Nak. Papa juga bersalah. Tapi aku mau menebus rasa salah aku, Pak. Itu masih bisa, Nak. Papa ada caranya. Mau nggak mau, kita harus lapor polisi, Nak. Enggak, Pak. Nggak mau. Nanti masalahnya makin panjang, Pak. Terus nanti kalau misalkan polisinya nggak percaya sama aku, sama Azura, sama Rascal, gimana? Mila, kamu tenang, Nak. Polisi tahu mana keterangan jujur, mana keterangan bohong. Kamu tenang, ya. Tapi aku masih takut, Pak. Bapak akan dampingin kamu. Kamu ceritakan sama polisi. Semuanya. Dari awal sampai akhir. Jangan dilebih-lebihkan. Jangan dikurang-kurangkan. Kamu cerita semua sama polisi. Kamu gak akan sendirian, Nak. Ya? Gue harus tetap stay di sini. Karena gue yakin Papa pasti mau ngobrol sama Tante Dahlia nih. Bu Dahlia. Ya, Pak. Gimana, Bu? Sudah mulai betah dengan pavilion saya? Pavilionnya enak, nyaman, dan juga nggak berisik. Cuman emang saya tadi sengaja datang ke sini karena pengen ngabisin waktu sambil baca-baca buku aja sih, Pak. Gak apa-apa, Bu. Baca buku aja. Mungkin dengan baca buku kan Ibu bisa mendapatkan inspirasi. Jelas dong, saya sekarang jadi punya ide untuk kerjaan Azura. Dengan cara nakutin dia. Pak, masalahnya bukan Azura aja yang takut sekarang, tapi Mila juga. Kemarin itu pas saya diam-diam datang ke rumah, si Mila histeris lihat saya karena dia pikir saya ini hantu. Ya nggak apa-apa, Bu. Memang sekali-sekali mereka tuh harus kena mental supaya rencana kita bisa berhasil. Gue harus berhasil dapetin bukti. Biar semua orang tahu gimana kejadian yang sebenarnya.
Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Kemarin itu pas saya diam-diam datang ke rumah, si Mila histeris lihat saya karena dipikir saya ini hantu. Ya nggak apa-apa Bu. Memang sekali-sekali mereka tuh harus kena mental supaya rencana kita bisa berhasil. Gue harus berhasil dapetin bukti, biar semua orang tahu gimana kejadian yang sebenarnya. Terima kasih ya Pak atas idenya. Tanpa bantuan Bapak, mungkin saya nggak bisa ngapa-ngapain di villa itu. Pak Ronald yakin anak-anak itu pada di sini? Darto itu orang kepercayaan saya. Dia nggak akan pernah salah ngasih informasi. Dia bilang sama saya kalau Azura sama Mila datang ke sini naik taksi. Terus Samuel sama Raskal nyusul naik motor. Dan mereka masuk ke villa itu. Tapi ngapain ya anak-anak itu pada iseng piknik di villa yang terbengkalai kayak gini? Saya nggak ngerti. Ya mungkin mereka khawatir kalau saya akan melakukan sesuatu terhadap Azura. Makanya mereka cari tempat yang aman. Tapi yang mereka nggak tahu, kalau saya pasti akan tahu kemana mereka pergi. Karena saya sudah bayar Darto untuk terus memata-matai mereka. Lalu sekarang kita menjalani rencananya Pak Ronald. Ini waktu yang tepat. Pak Ronald mau saya ngapain? Pancing emosinya Azura. Sampai dia benar-benar marah sama ibu. Terus sampai dia dorong ibu, lalu ibu pura-pura jatuh. Setelah itu? Ibu hirup cairan ini. Itu cairan kimia. Kalau kita hirup, efeknya bisa fatal. Nafas kita bisa berhenti dalam beberapa menit. Jadi, orang lain pasti mengira kalau kita sudah meninggal. Kalau saya nggak selamat gimana? Ibu nggak usah khawatir. Selama pemakaiannya tidak melebihi dosis, badan kita pasti baik-baik aja. Dan nafas kita akan kembali normal. Tugas ibu cuma satu, atur nafas. Kalau sekiranya mereka masih ada di sekitar ibu. Jadi mereka nggak curiga, Bu. Aduh, maaf Pak. Saya kayak nggak bisa. Jadi, Bu Dahlia nggak percaya sama saya. Ya gimana saya mau percaya Pak kalau taruhannya nyawa? Saya nggak mau mati konyol Pak. Ibu perhatiin saya ya. Pak Ronald. Pak, jangan bercanda, Pak. Pak, Pak Ronald, Pak bangun, Pak. Pak, oh my God ini. Pak Ronald. Pak, aduh, Pak Ronald. Aduh. Pak. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Cairan itu benar-benar fatal. Kalau Pak Ronald nggak selamat gimana? Rencana yang udah disusun pasti sia-sia. Aku gagal dapatin Mila dari Azura dan Mas Januar. Bu Dahlia! Bu
Dalia lihat kan, saya baik-baik aja. Setelah beberapa menit, cairan kimia ini akan menghilang dari tubuh kita. Dan tubuh kita kembali normal seperti tidak ada apa-apa. Sekarang, Bu Dalia sudah percaya. Iya Pak, saya percaya. Saya udah nggak perlu khawatir lagi sekarang. Pergi sekarang. Kasihan Mila. Oh. Oh, Mama. Tante Dahlia. Tante. Ya, Mama. Tante. Tante bangun. Ya ampun, Mil, maafin bangun, Ma. Mila pingsan. Ayo, Kak. Pak. Tolong bukan Tante. Awas kepalanya. Lagi sakit nih. Kepala. Awas kepalanya. Masuk aja. Bisa nggak? Maaf ya nggak bisa bantu. Iya nggak apa-apa. Udah. Ini Pak, pingsan teman saya. Pak, tolong ya Pak, anterin teman saya Pak. Tapi cepet-cepet soalnya teman saya lagi sakit. Zura, lu duduknya di depan, oke? Nggak apa, udah deh. Biar motor sambal gue yang bawa, oke? Pak, tolong cepetan ya Pak. Soalnya teman saya lagi sakit itu Pak. Guys, gue ngikutin di belakang ya. Hati-hati Kak. Iya. Mereka semua pasti ketakutan. Bu Dalia, Rencana kita berhasil kan Pak? semuanya beres Bu. Mereka semua panik. Terus mereka buru-buru ninggalin tempat ini. Tapi Mila gimana Pak? Mila saya lihat tadi masih nggak sadarkan diri. Tapi Samuel sama Azura bawa dia naik taksi. Dan Raskal ngikutin mereka dari belakang. Pasti Mila shock banget nih ngeliat ini. Semuanya kaget Bu. Saya yakin mereka semua pasti ngecek napasnya Bu Dalia. Tapi saya khawatir Pak dengan Mila. Mereka pasti jagain Mila. Bu Dalia nggak usah khawatir. Mendingan sekarang kita pergi dari sini sebelum ada yang lihat. Ayo. Dan sekarang Azura, Samuel, Mila, dan Raskal pasti panik banget. Karena mereka udah nggak ngeliat jenazah saya lagi di ruangan penyimpanan itu. Iya. Mereka sekarang pasti kebingungan Bu. Tadinya mereka pikir mereka lebih pintar dari saya. Tapi nyatanya mereka nggak bisa apa-apa kan. Rencana kita pasti berhasil, Pak. Itu udah pasti, Bu. Siapa? Siapa, Pak? Sepertinya ada orang yang nguping pembicaraan kita, Bu. Serius? Gak ada siapa-siapa ya? Padahal kan tadi ada suaranya. Mungkin nggak ada orang yang masuk juga kali, Pak. Kan ada security di depan. Mungkin jendelanya kali, Pak, kena angin. Ya juga sih.
Yaudah Bu, kita ke dalam aja lagi. Gue harus segera kasih tahu Samuel sama Azura sebelum gue kepergok sama Papa dan Tante Dahlia di sini. Stop. Kenapa? Aku mau ngangkat telepon. Telepon dari siapa? Pascal nih. Tunggu saya. Halo Kal. Azura lu di mana? Ini lagi di jalan pulang. Soalnya kita mau ngasih tau Mila soal Tante Dahlia. Gue sih masih di rumah Papa ya. Tadi barusan banget gue denger kalau misalkan Tante Dahlia. Jadi di villa itu emang beneran Tante Dahlia sama Papa yang mau jebak lo. Jadi Tante Dahlia pura-pura meninggal. Gue gak habis pikir sih. Gue ngerti kalau mereka berdua tuh emang jahat. Tapi Tante Dahlia tuh licik banget. Dia sampai nipu anaknya sendiri. Kan kasihan Mila. Aduh gak tau deh. Jujur aja gue sampai sekarang gak tahu nih mereka bakal ngerencanain apa ke depannya. Mana Papa gue sama Tante Dahlia itu lagi bestie banget lagi sekarang. Cuma gini deh, gue susul lo berdua bikin rencana sih. Pengen bahas sama lo berdua, oke? Yaudah, gue tunggu lo di rumah gue. Oke. Bye-bye. Sayang, kita pulang dulu. Hafiz, Zay. Nanti kita obrolin sama Raskal. Kamu yakin sayang? Kamu sanggup ke villa itu lagi? Meskipun aku nggak sanggup, tapi aku yakin kalau Mama harus dimakamin dengan layak, Pak. Setelah itu, kita akan ke polisi dan ceritain semuanya. Aku akan jujur, Pak. Bismillah ya sayang. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama. Papa akan melindungi kamu dan juga Azura. Mama. Mila mana? Baru aja jalan. Ayah? Iya, sama Bapak. Oh, kemana? Saya nggak tahu. Yaudah deh, kalau gitu aku telepon aja Milanya. Ya udah, saya ke belakang dulu ya, Mbak. Mbak, jangan lupa pagar. Tolong. El, kalau misalnya aku telepon Mila, kan ada Ayah. Nanti Ayah tahu dong soal Tante Dahlia. Ya nggak apa-apa, kamu telepon aja Ayah. Ayah juga kan perlu tahu soal ini. Lagian Tante Dahlia kan pura-pura meninggal, sayang. Oh iya. Gak apa-apa, aku telepon aja Mila ya. Nggak apa-apa. Aku udah janji sama Zura gak akan bilang sama papa atau siapapun tentang kejadian mama. Kalau dia tahu aku mau ke villa dan lanjut ke kantor polisi ngelaporin semua kejadian itu, Zura pasti marah banget sama aku. Itu siapa yang telepon sayang? Kok nggak kamu angkat? Azura, Pak. Tapi aku belum mau ngasih tahu ke Azura rencana kita. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau sudah clear, biar papa yang telepon dan tenangin dia. Saya nggak diangkat-angkat sama Mila. Apa jangan-jangan dia masih marah ya sama aku?
Enggak sayang, kamu positif thinking aja. Mungkin HP di silent. Terus rencana kita gimana? Ya, kita tunggu Raskal aja, kan dia OTW kesini. Ah, panjang umur. Sumpah, lu mesti denger kelicikannya si Papa sama Tante Dahlia. Maksud lo? Aduh, lu mesti denger sendiri deh. Tadi gue sempet ngerekam perbincangan mereka. Rencana mereka sih kacau sih. Ini lu denger sendiri deh. Gue nggak expect kalau Om Ronald sama Tante Dahlia tuh berencana untuk ngejebak gue. Mereka bener-bener tega ya. Terus rencana lo apa, Kak? Kamu masih ingat nggak di mana kalian ngeletakin jasad mama kamu? Ingat, Pak. Aku masih ingat semuanya. Aku ingat betul. Di mana? Di dalam situ, Pak. Di sini, Pak. Mama. Ada di sini, Pak. Aku yakin banget ada di sini. Kamu yakin? Yakin, Pak. Aku memang panik. Cuman aku yakin banget. Aku masih ingat semuanya ada di sini. Ya tapi nggak ada. Apa jangan-jangan Mama... Udah. Papa nggak percaya soal itu. Kalau jasad mama kamu nggak ada di sini, berarti ada yang sengaja mindahin jasad mama kamu. Apa tadi Azura nelfon aku karena mau ngasih tahu itu ya, Pak? Sekarang kamu telepon dia, bilang dia kita ada di sini. Dan tanya Azura, apa dia mindahin jasad mama kamu? Gak diangkat, Pak. Coba ke Samuel. Gak diangkat juga. Raskal coba telepon. Gak diangkat juga, Pak. Gimana dong, Pak? Ini Mama di mana ya? Aku gak tahu apa-apa sekarang. Tenang. Nanti kita cari cara, ya. Ini ya, Bu. Ini Mas, uangnya. Oh ya, bentar ya, Bu, kembalian. Pak, mau kembalian, Pak. Pak. Pakai uang gue dulu aja, Pak. Nih, Bu. Makasih ya. Makasih ya, Bu. Lo bisa bayangin sih, gimana sedihnya bokap lo karena ditipu perusahaan travel itu. Lo inget kan? Dulu bokap gua pernah kena masalah gara-gara kejerat pinjol. Iya. Semenjak kios dimsum gua viral, bokap gua tuh selalu nyisin hasil uang penjualannya buat dia berangkat haji. Sampai akhirnya dia nyicil, terus lunas. Dari dulu cita-cita dia tuh buat naik haji. Tapi sekarang malah kena tipu. Wajar sih kalau bokap gue stres, soalnya jumlahnya kan nggak kecil kan. Gue tahu ini hampir mustahil, tapi gue tuh pengen banget rasanya ngedapetin lagi uang hasil kerja keras bokap gue. Tapi dari kemarin gue udah nyari tahu soal perusahaan itu, tapi hasilnya malah zonk. Lo inget gak? Kita juga pernah ketipu pinjol dari aplikasi fiktif yang dibuat sama Raskal dan Bobby. Untung si Raskal sekarang udah tobat. Kalau dipikir-pikir, gokil juga ya dulu kelakuannya si Raskal. Gokil sih. Sampai bikin aplikasi pinjol buat ngerjain kita berdua. Masih Bobby itu. Oh iya, Bobby. Kenapa, Bobby? Mungkin Bobby bisa bantuin gua buat nyari perusahaan itu. Kan dia jago tuh ngulik gituan. Oh, bener juga sih lo. Ya kan? Lo coba telepon dia, ngajak dia ketemu, siapa tahu dia bisa bantu lo. Bentar ya, gue telepon dulu. Halo Bob. Gua Kanva Bob. Maaf banget kalau gua ganggu lu ya. Tapi gua boleh nggak minta tolong buat lu nyariin perusahaan travel haji yang nipu bokap gua? Iya. Lu bisa nggak ke kios dimsum gue sekarang? Oke. Makasih ya Bob, gue tunggu ya.
Assalamualaikum. Gimana? Bobby mau bantuin lo nggak? Mau kok, dia mau kesini katanya. Thank God. Semoga aja Bobby bisa cari tahu identitas pemilik travel haji itu dan semoga uang bokap lo bisa balik lagi, Pak. Amin, Nak. Semoga ya. Ya seenggaknya kita udah usaha kan. Jadi kita harus kayak gimana, Pak? Papa tetap mau lapor ke polisi? Kita nggak bisa lapor polisi, nak. Mayat mama kamu tuh nggak ada di sana. Bukannya kalau ada orang hilang atau diduga korban kejahatan, keluarga atau yang berkepentingan tetap bisa lapor ya? Nanti kan polisinya bakal selidikin sesuai laporannya, Pak. Walaupun jasadnya belum ketemu. Biasanya polisi akan melakukan pencarian dan penyelidikan lebih lanjut lewat saksi mata atau bukti-bukti. Mereka pasti tanya latar belakang hilangnya orang itu. Terus apa yang Papa takutin? Yang Papa takutin, Azura sama teman-teman kamu itu mindahin jasad mama kamu. Kalau sampai itu terjadi, mereka pasti dapat masalah besar. Karena dianggap menghilangkan barang bukti. Ini jadinya bukan kasus kecelakaan biasa. Tapi mereka dianggap melakukan tindakan kriminal. Papa harus pastiin Azura atau Samuel. Mereka mindahin jasad mama kamu atau enggak. Kalau gitu aku telepon Azura. Iya. Gak diangkat, Pak. Coba telepon lagi. Gak diangkat lagi, Pak. Kamu tahu nggak kira-kira Azura ada di mana? Kemungkinan Azura ada di rumahnya Samuel. Kalau Azura nggak bisa dihubungin, kita ke sana aja. Ya. Hai sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Januar, Mila, untung saya belum pergi. Halo, Ibu. Ada apa ya, Mas? Azura ada di sini nggak? Nggak ada, Mas. Kalau Samuel atau Raskal? Mereka juga udah nggak ada. Tadi pagi-pagi udah pamit sama saya. Ini ada apa ya, Mas? Ibu Dewi tahu nggak mereka perginya kemana? Mereka sih nggak bilang sama Ibu. Tapi ini ada apa, Mila? Kamu buru-buru pergi nggak? Enggak sih, Mas. Boleh kita duduk sebentar? Ada sesuatu yang harus aku kasih tahu ke kamu. Silakan duduk. Kamu udah silent HP kamu kan? Udah. Nanti kita tunggu Aba-Aba dari Raskal ya. Gue harus ngapain nih? Lu lihat tuh. Security gue namanya Bang Ucup. Lu kalau bisa lu bawa deh ke depan rumah, lu alihin perhatian dia sampai gue bawa mobil ke dalam rumah, oke? Habis itu? Pokoknya kalau gue udah berhasil bawa orang yang gue mau bawa dalam rumah, itu lu boleh cabut, selalu lu mau ngapain, oke? Oke. Tuh lu lihat tuh, mobil bokap gue udah pergi kan dari rumah? Udah cepetan samperin si Bang Ucup. Oke.
Pak, Kenapa, boleh minta tolong nggak? Ada apa ya? Kunci motor saya jatuh di got, Pak. Waduh, gimana cara ngambilnya? Bapak ada skop nggak? Skop. Sebentar saya ambil skopnya dulu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Di sebelah situ, Pak. Di mana jatuhnya, Bang? Itu tuh, sebelah kanan. Kelihatan kan? Enggak lah. Yuk. Permisi, Bu. Ada apa ya? Kami mau ngantar pizza. Pizza? Saya nggak pesan pizza. Ini kiriman khusus dari Pak Ronald untuk Ibu Dahlia ya? Oh. Maaf, Bu. Tapi kenapa pada pakai masker ya? Batuk, Bu. Flu. Tunggu. Ini kalian kayak saya kayak kenal muka kalian. Lepasin saya. Apa sih? Maksud tante pura-pura meninggal kayak gitu? Biar apa? Biar dicariin. Apapun maksud saya kamu nggak perlu tahu aja. Rasal berhasil ngebobol ke ruang kerja bokapnya lagi. Itu ternyata benar. Ada ratusan paspor calon jamaah haji. Termasuk paspornya Om Harun. Paspor bokap gua? Wah,